Jadi masjid, apa makna masjid? Secara bahasa makanun lis sujud, tempat kita sujud, ya, tempat kita meletakkan kening kita untuk sujud, itu masjid Pak, secara bahasa. Atau maudhi'us salah, tempat kita salat, itu masjid. Jadi secara bahasa, dimanapun kita taruh kening kita untuk sujud, baik itu di rumah maupun di kantor maupun di tanah, apalagi di masjid, fahuwa masjid, itu masjid secara bahasa. Nah, sementara secara istilah syar'i, masjid itu kata para ulama fikih, innaha al-buyut al-mabniyah lis-salati fiha fahiya khalisatun lahu subhanahu wa ta'ala wa li'ibadatihi. Tempat ataupun bangunan yang sengaja dibangun oleh kaum muslimin untuk melaksanakan salat khusus, dibangun secara khusus, ya, tempat untuk melaksanakan salat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pelaksanaan ibadah salat, ibadah di dalamnya semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, khalisatun lahu Subhanahu wa ta'ala wa li'ibadatihi, dan memang dalam rangka untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di sini Bapak Ibu tidak dibezakan antara masjid dan musalla, karena dua-duanya adalah masjid secara istilah. Cuman yang membedakan, kalau musalla itu disebut dengan dalam pembahasan fikih masjid ghairu jami', masjid yang tidak dilaksanakan padanya salat Jumat. Jadi hanya 5 waktu. Ya, yang ibadah wajib itu 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, sementara Jumat tidak dilaksanakan, maka disebut dalam pembahasan fikih, dalam istilah fikih, masjid ghairu jami'. Sementara masjid kita ini, ya, ataupun masjid-masjid yang lain yang memang kita kenal dengan penggunaan istilah masjid selama ini, itu disebut dalam pembahasan fikih masjid jami', masjid yang dilaksanakan padanya salat Jumat. Makanya mengacu kepada ini, sebetulnya tidak dibezakan. Kalau kita masuk ke dalam masjid ataupun musalla dalam istilah kita, yang sebetulnya itu juga dinamakan masjid tapi yang ghairu jami', maka dua-duanya berhak untuk kita laksanakan salat sunnah tahiyatul masjid, yang apabila kita masuk ke dalamnya sebelum kita duduk, maka kita disunatkan 2 rakaat. Iza dakhala ahadakumul masjid falyarka rak'ataini qabla ay yajlis. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, tempat ataupun bangunan ataupun rumah yang memang sengaja dibangun untuk melaksanakan salat di dalamnya, maka hendaklah kalian salat sunnah 2 rakaat sebelum kalian duduk. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara kita tentang masjid, ada 3 masjid yang senantiasa disebut-sebut di sepanjang sejarah, dan 3 masjid ini mendapatkan kedudukan dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Ada Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Ini merupakan masjid yang tertua, ya, masjid yang tertua di muka bumi ini, itulah Masjidil Haram. Ada yang mengatakan sudah ada sejak zaman Nabi Adam, ada yang mengatakan sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Tapi yang pasti Bapak Ibu, di tengah khilafiyah para ulama tentang keberadaannya kapan adanya, pada masa zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan anaknya Ismail alaihi salatu wassalam,
Allah memerintahkan dua orang nabi ini yang merupakan ayah dan anaknya untuk merenovasi Masjidil Haram, untuk merenovasi, terutama merenovasi Ka'bah. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah 125 sampai 127 yang Allah sebutkan mengangkat dinding qawaidul bait. Artinya apa? Kalaulah renovasi saja sudah ada pada masa zaman Nabi Ibrahim dan zaman Nabi Ismail, tentu jauh sebelumnya sudah ada Masjidil Haram ataupun Ka'bah. Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kedudukan yang mulia, seandainya kita salat di dalam Masjidil Haram ataupun dekat Ka'bah, maka keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu kali kita salat di situ sama dengan 100.000 kali kita salat di masjid yang lain. Kita 100.000 kali kita solat di Masjid Marsilia ini, Pak. 100.000 kali berarti baru sama kita solat satu kali di Masjidil Haram. Bayangkan. Makanya rugi kalau orang dah sampai ke Mekah, baik dia mau haji maupun umrah, solat dia di hotel. Rugi besar itu. Kenapa? 100.000 kali. Bayangkan, kita salat di Masjid Marsilia ini baru satu kali kita salat di sana. Bayangkan kalau sempat 5 hari 6 hari bolak-balik kita salat kita di Masjidil Haram, berapa kali perbandingannya? Cobalah hitung sendiri. Makanya salatun fi Masjidil Haram ya mi'atu alfi salatin, salatnya satu kali di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertua di muka bumi ini, maka wajar 100.000 kali ya. Kemudian di sepanjang masa, sepanjang sejarah, orang tidak hanya menyembah Allah di situ. Ini uniknya, Pak. Masjidil Haram ini menjadi saksi di sepanjang masa, sepanjang sejarah, orang tidak hanya menyembah Allah di situ. Bahkan pada masa-masa jahiliyah, di sekeliling Ka'bah hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Mekah meletakkan di situ berhala-berhala mereka, sembahan-sembahan mereka, tidak dalam jumlah yang sedikit, puluhan bahkan ratusan ditaruh di sana. Tapi Rasulullah tak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Belum punya kekuasaan, masih lemah ya. Al muslimuna minad du'afa. Waktu itu kita orang-orang muslim masih lemah ya. Jangankan untuk menghancurkan Ka'bah, menghancurkan berhala yang ada di Ka'bah, mensucikan Ka'bah dari berhala-berhala, membersihkan mereka itu semua, untuk hanya sekedar beribadah saja Rasulullah dan para sahabat sembunyi-sembunyi. Itulah suasana ataupun keadaan di periodisasi Makkiyah. Jangan untuk berdakwah, ibadah saja nggak bisa. Jangan ibadah, menunjukkan keislaman saja, itu bagi sebagian sahabat tidak bisa ya. Itulah yang terjadi pada Ammar bin Yasir, itulah yang terjadi pada Bilal bin Rabah. Hanya untuk menunjukkan dia beriman kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disiksa, Pak. Apalagi untuk beribadah terang-terangan dan berdakwah terang-terangan. Makanya pada masa itu merajalela mereka. Ka'bah dan Masjidil Haram, tempat beribadahnya umat Islam, dikotori dengan simbol-simbol kemusyrikan. Tapi Rasulullah tidak ngapa-ngapain, membiarkan saja. Baru nanti ketika Rasulullah sudah berkuasa di Madinah Al-Munawwarah, di samping beliau menjadi seorang nabi dan rasul, beliau adalah pemimpin sebuah negara pada masa itu, maka Rasulullah kembali ke kota Mekah untuk menaklukkan Mekah. Disebut dengan Fathu Mekah. Ketika itu terjadilah penaklukan
maka dibersihkan sebersih-bersihnya. Berhala Manat, berhala Lata, berhala Uzza dibersihkan sebersih-bersihnya. Maka ketika itu bersihlah Ka'bah dari kemusyrikan. Jadi Ka'bah itu ataupun Masjidil Haram menjadi saksi. Di situ ada ketauhidan, di situ juga ada kemusyrikan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, ketika kekuasaan itu berada di tangan orang-orang yang beriman kepada Allah, maka tauhid yang muncul ya dan eksis di tengah-tengah masyarakat. Pada saat itu dimuliakanlah ya, Ka'bah diagungkanlah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Baru dikasih kiswah kain Ka'bah itu ya. Tapi juga ada orang berlebihan juga. Kiswah ini ditarik-tarik dia, disobek-sobek dia, dibawa balik. Itu ada juga yang berlebihan, wulu namanya itu nggak boleh. Dikasih parfum, ini dikasih parfum. Ini Pak Bapak Ibu, Masjidil Haram ataupun Ka'bah yang merupakan masjid tertua di muka bumi ini. Ada lagi Masjidil Aqsa. Yang kedua, Masjidil Aqsa juga ada khilafiyah di kalangan para ulama kapan adanya, tapi yang jelas pada masa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, lagi-lagi seorang nabi dan seorang pemimpin, raja. Allah perintahkan Nabi Sulaiman untuk merenovasi Masjidil Aqsa yang berada di Baitul Maqdis, yang berada di Palestina. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan seorang raja yang kerajaan serta kekuasaannya tidak ada tandingan di muka bumi ini. Karena memang itulah yang diminta oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya Allah, berikanlah kepada aku kerajaan dan kekuasaan yang tidak ada tandingannya bagi umat-umat yang datang setelahku, apalagi sebelumnya. Allah kasih masyarikul ardi wa magharibiha. Kerajaan itu meliputi timur, barat, selatan, utara. Yang dipimpinnya tidak hanya manusia yang tunduk kepadanya, yang patuh kepadanya, bahkan hewan-hewan, jin-jin, setan-setan pun juga tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ada sekarang Pak, begitu raja Pak? Ada Pak ya. Kenapa? Itu yang diminta oleh Nabi Sulaiman sesuai dengan kapasitasnya dia. Jadi kalau kita punya kapasitas jangan malu-malu. Ya. Jangan malu-malu, minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada aku kekuasaan, kekuatan yang tidak ada tandingan ataupun bandingannya pada umat yang datang setelahku. Dikasih oleh Allah. Makanya amanah lebih besar lagi. Sulaiman renov itu Masjidil Aqsa. Direnovnya Pak. Kenapa? Kekuasaannya meliputi timur dan barat. Ada raja-raja ataupun permaisuri ya yang ada di sekitar kerajaan Sulaiman ditundukkannya. Itulah yang terjadi pada Ratu Balkis. Kata Ratu Balkis, ini raja ini cari duit aja kata dia. Cari duit aja ini, lobi-lobi ini cari duit aja kata dia. Jadi gimana? Kita utus aja, kita tes. Coba kita tes ini, dia nanti mata duitan atau tidak? Diuji oleh Ratu Balkis. Karena yang dia tahu, raja-raja selama ini yang ngancam-ngancam, yang nekan-nekan itu cari duit aja. Kasih duit, dah aman. Jadi diteslah oleh Ratu Balkis, dibawa duit banyak, emas apa semua diantarkan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tak berselera. Kata beliau, apa yang sudah Allah berikan kepadaku jauh lebih banyak, jauh lebih berkualitas dari apa yang kalian bawa. Bawa balik ini, kasih ke raja kalian, ke ratu kalian, kasih ini. Nah, ketika sudah balik, dipanggillah ya penasihat-penasihat ya yang ada di kerajaan Nabi Sulaiman.
saya tertantang untuk memindahkan singgasana istana Ratu Balqis untuk memberikan pelajaran kepada ratunya bahwa saya ini mengajak dia bergabung ke kerajaan kita bukan kena harta, tidak, tapi memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggillah, siapa di antara kalian yang mampu memindahkan istana Ratu Balqis lebih cepat? Siapa yang tercepat? Dia yang saya perintahkan. Datang jin Ifrit. Kata jin Ifrit, saya sanggup wahai raja, saya sanggup wahai nabi untuk memindahkan istana Ratu Balqis. Sekarang kau berdiri ini. Sebelum kau duduk ke tempat dudukmu, maka sudah ada istana Ratu Balqis. Begitu cepatnya dipindahkan oleh jin Ifrit. Kemudian sebelum itu terlaksana, datang waqala rajulun saleh, ada satu laki-laki soleh, ya, orang saleh yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mampu wahai raja untuk memindahkan istana Ratu Balqis sebelum engkau mengedipkan matamu. Lebih dahsyat lagi, Pak, kalah jin sama manusia. Maka ini yang dipilih oleh Nabi Sulaiman. Sebelum dia mengedipkan matanya, sudah berpindah itu istana Ratu Balqis. Kaget. Itu luar biasa. Itulah kekuasaan yang berada pada diri orang saleh. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam luar biasa. Nah, Masjidil Aqsa direnovasi oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalau salat di Masjidil Aqsa itu sebanding dengan 500 kali salat di masjid yang lain. Nah, cuman sekarang menurut fatwa sebagian ulama-ulama muasirin, ulama-ulama kontemporer, sebagian ya, kita tidak dianjurkan untuk datang ke sana. Orang luar, orang ajam, kecuali dia itu adalah orang Palestina. Kenapa Bapak Ibu? Masuk ke sana ada kita bayar duitnya itu jatuhnya bukan ke pemerintahan Palestina, tapi jatuhnya itu kepada pemerintahan Israel. Nah, duitnya itu kelak dipakai lagi untuk membombardir, membunuh orang-orang Islam yang ada di Palestina. Dari mana datang duit itu? Jangan-jangan dari kontribusi kita. Makanya untuk sekarang sementara menurut fatwa sebagian ulama muasirin belum kita diarahkan ataupun dianjurkan untuk datang ke sana. Kemudian yang ketiga adalah Masjid Nabawi. Sesuai dengan namanya, ini adalah masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau disebut dalam hadis masjidi, masjidnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi ini itu ada dibuat setelah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Memang awal pertama kali dibangun oleh Nabi itu adalah masjid. Pasar belum dibuat, rumah-rumah sahabat belum ada, masih numpang. Pasar, lapak masih numpang. Yang ada kebun masih berbagi dengan kaum Ansar. Yang ada hewan-hewan ternak masih berbagi, masih tolong menolong. Tapi kalau masjid ini harus ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sampai di kota Madinah yang dibangun pertama kali bukan Nabawi, tapi adalah Masjid Quba. Yang kalau kita pergi umrah ke Mekah, ke Madinah, ya, kita dianjurkan untuk sholat di sana. Sering kali travel membawa kita jamaah untuk sholat di sana. Setelah Masjid Quba, baru setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat membangun Masjid Nabawi yang asal muasalnya tidak seluas sekarang. Dahulu itu Bapak Ibu, itu Rasulullah menurut satu riwayat, satu pendapat, itu membeli dari 2 orang anak yatim. Itu tanah anak yatim menurut satu riwayat. Berapa luasnya Pak Ustadz? 35 meter kali 35 meter. Kita berapa nih Pak? Masjid kita nih Pak? Berapa luas ini? Berapa kali berapa ini?
Ada yang tahu? Pak Ketua? Catatan dulu. Masjid Nabawi itu asal usulnya 35 kali 35. Tanahnya anak yatim yang dibeli mahal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, oleh perintah Rasul, perintah para sahabat beli itu tanah. Dibeli oleh Nabi. Ada lagi pendapat yang lain, menurut satu riwayat itu kepala suku Bani Najjar yang punya. Ya, sebab kepala suku ini dah lama bercita-cita ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata pemuka-pemuka Madinah itu Islamnya bukan di tangan Nabi. Islamnya di tangan Mus'ab bin Umair, duta Islam pertama yang datang ke Madinah, masuk Islam mereka. Takjub mereka, ini seorang utusan saja luar biasa, apalagi kalau kita berjumpa dengan nabinya sekalian. Sabar, kata Mus'ab bin Umair, nanti ada masanya. Ketika datang Rasulullah SAW, gembiranya luar biasa, senangnya luar biasa. Apa kata ketua atau kepala suku ini? Rasul nak apa? Kami akan penuhi permintaan engkau. Kata Nabi, tak muluk-muluk, carikan aku tanah, carikan kami tanah, carikan kita tanah, kita akan bangun masjid. Di situ kita akan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum Ansar. Jadi masjid itu sarana persaudaraan. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi berapat. Itu masjid, Pak. Yang tak kenal jadi kenal, yang sudah kenal saling memahami. Itu fungsi masjid. Yang sudah saling memahami, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, bukan cuek. Itu sebabnya Rasulullah yang dibangun pertama kali, yang disiapkan pertama kali itu masjid, bukan pasar, bukan bertempat berkebun, bukan tempat berternak, bukan ya rumah juga bukan, tapi masjid. Kenapa? Mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum yang tak kenal. Mereka tak kenal, ya siapa kenal? Itu kan hanya karena ikatan akidah saja, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kenapa mereka meninggalkan Makkah? Karena akidah saja, tauhid saja, seruan tauhid, seruan akidah. Dan kenapa kaum Ansar yang tak kenal mereka ini mau menerima mereka? Karena juga ikatan akidah juga, seruan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. Cuman ikatan ini mesti ditambah lagi dengan persaudaraan antara sesama maka dibuatlah masjid. Itu Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa ya sejarah terkait dengan masjid-masjid yang dianggap mulia dan agung si Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang coba kita perhatikan bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakmurkan rumah Allah. Memang orang beriman mereka akan senantiasa memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman berada di masjid bagaikan ikan berada dalam air. Tapi kalau orang munafik bagaikan cacing kepanasan. Itu Pak. Itu bedanya, Pak. Maka mereka akan senantiasa berfikir untuk bisa memakmurkan rumah Allah ini. Bagaimana caranya? Mereka akan bermusyawarah dan selanjutnya mereka akan bisa memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid itu satu dalam konteks untuk memakmurkan rumah Allah. Masjid ini dijadikan sebagai markas, sebagai tempat pembinaan ruhiyah kaum muslimin. Maka orang kalau jauh dari masjid pasti kering. Kenapa? Nabi saja mentarbiyah, mendidik sahabatnya di masjid.
meningkatkan iman mereka itu di masjid. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Qur'an, bahkan tempat untuk menghafal, mengkaji Al-Qur'an itu di masjid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat-sahabat Nabi itu dimotivasi untuk ke masjid. Salatul jamaati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Siapa yang salat di masjid, Allah berikan dia kelebihan, keutamaan. Berapa? 27 derajat dibandingkan dia salat sendiri di rumah. Itu dalam rangka untuk memobilisasi sahabat-sahabat dan kaum muslimin untuk berada di masjid dalam rangka untuk pembinaan ruhiyah. Maka sedih kita kalau ada kaum muslimin yang tak ada masjid di kompleknya. Tidak ada minimal musalla kalau bahasa kita sekarang di kompleknya. Kenapa? Bagaimana dia bisa membina ruhiyahnya? Bagaimana bisa hidup hatinya, hidup jiwanya kalau seandainya dia tidak punya masjid? Rasulullah SAW dia perintahkan sahabat, dan bahkan Rasulullah mengancam, walaupun tidak pernah terjadi dalam sejarah. Rasulullah mengancam, aku geram, kata Rasulullah, aku geram melihat orang-orang yang ketika datang panggilan azan pada sholat berjamaah di masjid, tapi tetap masih ada juga yang tidak ke masjid, kata Rasulullah. Bagaimanakah ekspresi geramnya? Aku perintahkan sahabat, mau aku perintahkan sahabat, kata Rasulullah, kumpulkan kayu bakar, kata Rasulullah. Lalu aku maunya aku nih bakar rumah orang-orang yang tidak datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Walaupun ekspresi kegeramannya ini dalam sirah, dalam sejarah tidak diterapkan, tidak dipraktekkan. Walaupun ada juga yang tak ke masjid pada masa itu, yaitu kaum orang-orang munafik. Tapi tidak pernah kita dengar ada kaum munafik itu yang dibakar rumahnya oleh Rasulullah SAW. Tapi yang kita tangkap di sini, Rasulullah marah. Kenapa? Memotivasi sahabat dan kaum muslimin untuk selalu berada di masjid. Karena itu tadi, meningkatkan spiritual dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memuji-muji kaum muslimin yang memakmurkan masjid dengan cara senantiasa mendatangi masjid. Dia datang saja, dia ibadah saja, dipuji oleh Rasulullah SAW. Idza ra'aitumur rajula ya'tadu bil masjid fashhadu lahu bil iman. Seandainya kau lihat ada seseorang yang terbiasa ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, begitu juga terus terbiasa ke masjid atau membiasakan dirinya ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah oleh kalian dia adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Kenapa? Orang munafik susah ke masjid. Kalaupun ke masjid ada maunya, ya. Dan modelnya macam tak ke masjid. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Kurang zikirnya, riya, hanya mengharapkan pujian manusia, dan mau ke masjid aja malas-malesan. Nah, jadi Bapak Ibu, Rasulullah puji. Bahkan Rasulullah katakan dalam hadis, di padang mahsyar Allah akan membela mereka, ahli masjid. Allah akan berikan fasilitas naungan. Yang lain boleh kepanasan, karena di padang mahsyar itu panas luar biasa, ngantri luar biasa, ya. Kemudian juga gelap luar biasa. Itu tidak dialami oleh ahlul masjid. Sab'atun yuzilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la zilla illa zilluhu rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ada 7 golongan yang nanti di padang mahsyar
ya, mendapatkan fasilitas naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara 7 itu? Seseorang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Fisiknya, badannya boleh di luar karena ada aktivitas, ada kewajiban, ada tanggung jawab, ada amanah, dia kerja mencari nafkah, tapi hatinya tetap di masjid. Maksudnya apa? Pengen ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, yang begini-begini kata Allah, kata Rasulullah, akan dibantu oleh Allah di padang mahsyar. Kenapa Bapak Ibu? Jadikan masjid sebagai tempat pembinaan spiritual kita. Umat Islam tidak boleh jauh dari masjid. Anak-anak kita ini jangan biarkan mereka jauh dari masjid. Sekarang inilah masanya kita, gunakan akal kita, panjangkan akal kita. Oh, pusat mereka ini main-main. Bagaimana cara mereka nggak main? Tapi bisa mereka beribadah. Ini tanggung jawab orang tua di rumah. Coba dilatih, mereka diajar, dididik ke masjid ini, mereka beribadah. Ditambah lagi pengurus juga bagaimana caranya. Itu Pak, jangan apa-apa suruh balik, pulang-pulang, jangan. Memang mudah, gampang, simple menurut Bapak. Hari ini suruh pulang. Tapi ingat, kalau mereka pulang dan mereka trauma berada di masjid kena dimarahin oleh pengurus, ingat 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Kita sudah mati, kita sudah meninggal, lalu siapa yang menggantikan kita di masjid? Tentu anak-anak kita. Tapi kalau mereka tak terbiasa di masjid, jangan harap. Maka jangan mudah kita yang mengambil pulang. Ya memang mudah, pulang ya pulang mereka. Tapi kita yang rugi. Bagaimana generasi anak Islam yang masa akan datang? Maka jalan tengahnya adalah latih mereka. Orang tua mesti punya perhatian kepada mereka. Mesti ajak mereka ke masjid. Sudah bagus mereka sholat, ajak ke masjid. Pengurus pun juga bagaimana mengatasi. Karena memang kalau mereka kalau ngumpul memang mereka main-main Pak. Itulah mereka. Tapi ada sebagian masjid bagus juga dia. Jadi ada pengurusnya piket. Waktu sholat itu ada yang piket itu, bawa rotan. Rotan itu tidak untuk dipukul anak itu, ngacah aja. Nampak rotan itu kan berdebu juga jantung kan. Nampak rotan itu. Jadi mereka tak main-main. Nanti menjelang atau rakaat terakhir masuk nanti yang piket tadi untuk masbuk. Boleh Pak Ustaz, boleh. Kalau ada amanah, kalau ada kewajiban, kalau ada tugas, boleh. Di Masjidil Haram itu ketika sholat, ketika khutbah, sholat Jumat, sholat berjamaah, itu polisi-polisi yang menjaga syekh, itu bukan 1-2 orang, sampai 5, 6, 10 bagai. Dia tak sholat ketika orang sholat, dia jaga itu, amanah, tugas, tak ada masalah. Sama juga Bapak Ibu yang tadi, ada beberapa masjid, boleh Ustaz, boleh. Tapi lama-lama mereka terlatih. Karena 2 sab, 3 sab kalau nggak ada yang ngurusin itu bisa rame itu. Nah, ini kalau cara diserahkanlah kepada Bapak Ibu bagaimana. Tapi mereka dekat dengan masjid. Yang kedua, selain pembinaan ruhiyah ataupun spiritual kaum muslimin, cara kita memakmurkan masjid, jadikan masjid sebagai pusat pendidikan kaum muslimin. Anak-anak kita dekat dengan masjid, dididik juga di masjid. Bagus. Bapak Ibu semua ngaji juga di masjid, pengajian-pengajian, marakkan masjid dengan pengajian-pengajian, baik itu pengajian kitab ataupun pengajian kajian-kajian tematik, marakkan di masjid. Kenapa? Sebaik-baik pendidikan yang dibuat, seutama-utama pendidikan yang dibuat, kata Rasulullah SAW, adalah pendidikan dan pengajaran yang dibuat di masjid. Makanya sekarang di Arab Saudi bukan lagi informal, halakoh Al-Quran, halakoh tafsir, halakoh akidah tetap berjalan di tiang-tiang masjid, Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Tapi ingat, sekarang ini pendidikan formal pun dalam masjid, kampus-kampus dalam masjid Bapak Ibu. Saya sempat nanya waktu sebelum pandemi kita bawa jamaah gitu ya.
Itu ada memang agak beda penampilannya, itu dia pakai jubah putih seragam gitu ya. Rata-rata anak-anak muda. Biasanya kalau halakoh-halakoh itu bebas, orang tua masuk apa semua. Ini anak-anak muda yang masih muda, fresh wajahnya itu, kita tanya. Jadi mereka katakan kami ini S1 Pak. Ada yang S2, ada, tapi mereka belajarnya tuh di tiang-tiang masjid dengan syekhnya, dengan profesornya, doktornya. Jadi sekarang ini pendidikan informal dan formal pun di masjid. Kenapa? Keutamaan luar biasa. Kalau kita includekan dengan masjid, maka pendidikan dapat, ibadah pun juga dapat. Ya, coba kalau kita belajar di luar masjid, di sekolah ataupun apa, kadang-kadang sering kita terlewati sholat gitu kan. Nah, kenapa? Alasannya jauh Pak, masih belum selesai Pak. Tapi kalau dalam masjid, mau nggak mau harus berhenti. Berhenti kita sholat dulu, baru nyambung lagi. Maka Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul kaum di rumah Allah, di antara rumah Allah yang ada di muka bumi ini, tidak sekedar berkumpul, tapi mereka baca Al-Quran, mereka kaji, mereka dalami, mereka pahami. Apa kata Rasulullah? Maka orang ini di samping mendapatkan ilmu, dia juga mendapatkan 4 hal. Kata Rasulullah SAW, yang tidak mereka dapatkan di tempat-tempat pendidikan yang lain. Nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah berikan rahmat. Wa haffathumul malaikah, mereka dijaga oleh malaikat Allah. Wa zakarahumullahu fi man indah, namanya selalu disebut-sebut oleh Allah setiap berjumpa dengan malaikat. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memakmurkan rumah Allah dengan cara jadikan masjid pusat pendidikan dan pengajaran anak-anak kita dan kita semua Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, cara memakmurkan rumah Allah, jadikan masjid sebagai pusat kegiatan dan pemberdayaan sosial. Nah, kita juga mafhum dalam masalah ini Bapak Ibu, ya. Tidak hanya kita beribadah, tidak hanya mengaji, bahkan banyak kegiatan-kegiatan sosial yang kita juga buat di masjid. Kita sudah mengawalinya, sudah memulainya, tinggal kita mengembangkan lagi Bapak Ibu. Pada masa Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah menjamu tamu pun di masjid. Rasulullah suruh sahabat ini agar mereka mendapatkan pahala. Ini ada tamu nih 10 orang. Kira-kira begitulah ya. Siapa yang mau menjamu, yang mau menghandle makanannya tamu ini, angkat tangan, kata Rasulullah. Maka sahabat berlomba-lomba. Jadi tamu itu sudah ada menghandlenya. Di mana mereka buat? Di masjid, makan sama-sama. Nah, kita juga betul itu. Sarapan di masjid. Sudah betul itu. Karena tidak hanya sekedar beribadah, berzikir, apa ngaji, kita perluas lagi. Bahkan Bapak Ibu, zaman Nabi itu orang-orang yang nggak punya rumah, sahabat-sahabat yang miskin, yang nggak punya rumah, tinggalnya di mana? Di masjid. Tapi bukan kayak kita. Sebagian kita itu ada juga yang tinggal di masjid, tapi dia tidur aja Pak. Tidur, makan, ngobrol, sia-sia. Bahkan kadang-kadang nauzubillah, ada hal-hal yang tidak terpuji yang dibuat. Tapi kalau sahabat-sahabat Nabi tidak, mereka berada di masjid, tinggal di sana, mereka memanfaatkan momen-momen pendidikan, pengajian, mereka ikuti, mereka bertanggung jawab membersihkan masjid, menjadi marbot masjid, semua mereka lakukan. Bahkan sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa. Di antara sahabat Nabi yang luar biasa yang tinggal di masjid, itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang termasuk yang paling dekat dengan Nabi, saking dekatnya sampai bisa menghafal sekian ribu hadis Nabi. Kalau tidak salah 6.000 lebih hadis Nabi, dan dialah tertinggi dari para sahabat yang meriwayat langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan tinggalnya di mana? Di masjid.
Bahkan istri Nabi masih kalah. Padahal istri Nabi itu yang paling dekat dengan Nabi, yang selalu bersama Nabi, istri Nabi. Tapi dalam masalah riwayat hadis, Abu Hurairah tinggalnya di mana? Di masjid namanya Ahlus Suffah. Orang yang tinggal di Masjid Nabawi itu atau di masjid-masjid namanya Ahlus Suffah. Jadi tidak hanya ibadah, tapi ada sosialnya juga. Nah, ini kan luar biasa. Bahkan pada masa Rasulullah SAW, untuk mengadili orang-orang yang bersalah itu juga di masjid. Memutuskan perkara itu juga di masjid. Bahkan mengeksekusi hukumannya itu juga di area dan sampai sekarang Bapak Ibu di Masjidul Qisas, ya, orang membunuh, maka dalam Islam itu hukum Islam kalau diterapkan, bunuh berarti dengan dibunuh juga, namanya qisas. Kalau terbukti bahwa dia membunuh dengan sengaja, lengkap alat buktinya, lalu diproses di pengadilan dan terbukti, maka dia dibunuh, namanya qisas. Keutamaan qisas, Allah ampuni dosa-dosa yang dibunuh itu. Itu di mana? Di area masjid. Sekarang di mana? Di Masjidul Qisas. Subhanallah. Bahkan juga Rasulullah sebagian roda pemerintahannya ketika berada di Madinah itu juga dijalankan di meeting-meetingnya, musyawarahnya, berjumpa dengan menteri-menterinya dari kalangan sahabat, berjumpa dengan delegasi, ya, kerajaan-kerajaan luar yang hendak datang ke Rasulullah SAW, itu juga diterima di masjid. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, dari sekian banyak fungsi dan peran tadi yang merupakan cara kita memakmurkan masjid, apa kesimpulan kita? Membangun kedekatan dengan masjid. Ini substansi kesimpulannya. Berbagai kegiatan yang dibuat tadi semuanya dalam rangka agar kita kaum muslimin tidak berjarak dengan masjid. Kita harus dekat dengan masjid. Dan Rasulullah SAW senantiasa memuji orang yang merasa nyaman di masjid senyaman dia berada di rumah. Itu tolak ukurnya. Nyaman enggak engkau di masjid? Senyaman engkau berada di rumah? Kalau sudah begitu, al-masjidu baitu kulli taqiyin. Kalau begitu, masjid adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu. Allah akan menjamin siapa saja yang menjadikan masjid berada di rumahnya. Apa jaminan Allah? Birruh, jiwanya tenang. Warahmah, selalu dicucuri rahmat Allah. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Wal jawazu ala sirat, Allah mudahkan dia untuk meniti jalan as-sirat. Kata para ulama, bagaikan rambut dibelah 7. Mustahil Pak Ustaz kita bisa lolos. Tapi yang berbicara adalah iman kepada Allah dan orang ahli masjid, Allah mudahkan untuk meniti jalan as-sirat dan Allah mudahkan untuk menjadi penghuni surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.